Oke, bertemu lagi pada sesi webinar persembahan dari Hot Forex Indonesia. Kali ini mengangkat tema support dan resisten yang sebenarnya. Oke, kita yang sudah hadir di sini ada 5 orang dan saya tidak menunggu lebih lama karena ini adalah webinar yang terjadwal ya. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa Forex adalah produk dengan daya ungkit yang syarat dengan risiko. Jadi sebelum melakukan investasi atau spekulasi sebaiknya memperhitungkan risiko dan kesanggupan untuk terima risiko. Karena ini adalah produk derivatif di mana kita membeli kemungkinan dengan kepastian risiko. Oleh karena risiko bersifat pasti, maka harus kita minimalkan. Bersama saya dengan Adi Pangestu, kali ini akan memandu kita untuk belajar bagaimana sih support resisten yang sebenarnya, bagaimana sih yang kita ketahui selama ini tentang support dan resisten. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu kita ketahui tentang support resisten yang pertama adalah bahwa support dan resisten terdapat pada semua kerangka waktu, semua periode waktu itu ada support dan resistennya. Kemudian support akan menjadi resisten ataupun sebaliknya kalau terjadi breakout ya. Kalau misalnya support sudah di breakout, maka kedepannya support tersebut yang sudah ditinggalkan akan menjadi resisten. Harga yang berhenti pada support maupun resisten itu menandakan harga memiliki ingatan masa lampau yang kita kenal dengan istilah history always repeat. Jadi sejarah akan selalu terulang karena harga memiliki siklus yang berputar-putar. Support resisten sering digunakan oleh pedagang sebagai acuan untuk keluar dan masuk pasar. Ini yang harus kita ketahui tentang support dan resisten. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa support resisten merupakan titik terendah atau titik tertinggi pada suatu periode tertentu, di mana terjadi pergeseran minat jual dan beli. Pada level support, minat beli atau demand itu lebih besar. Jadi istilahnya kalau harga sudah sampai pada bagian bawah mendekati support, di situ orang pada umumnya mulai menyiapkan semua rencana pembelian. Pada level support, minat beli atau demand lebih tinggi dibandingkan dengan minat jual. Karena pada level harga rendah orang justru berhati-hati. Ada sebagian orang menganggap bahwa itu adalah harga yang sudah murah sehingga mereka mempersiapkan rencana pembelian. Minat jual yang berlebihan atau supply yang berlebihan akan mengakibatkan breakout pada level tersebut. Jadi sering kita temukan pada level support dan resisten, apabila sudah diuji berulang kali akan terjadi breakout. Ya, akan terjadi breakout. Nah, breakout ini seperti yang saya jelaskan pada sebelum-sebelumnya, bahwa breakout itu adalah pergeseran minat. Breakout itu adalah pergeseran minat ya. Jadi support adalah harga terendah yang terdekat dengan harga yang bergerak saat ini. Jadi teman-teman bisa lihat ke grafik harga terendah dan tertinggi yang dekat dengan harga yang bergerak sekarang ini itu akan menjadi minor support dan resisten. Resisten adalah harga tertinggi yang terdekat dengan harga yang bergerak. Jadi kalau teman-teman gunakan time frame 15 menit maka akan menemukan minor tingkat support resisten yang gampang sekali untuk dicermati. Jadi perbedaan time frame akan membedakan ruang harga bagi support dan resisten. Support dan resisten biasanya ditandai dengan tampilnya shadow atau
ujung-ujung ekor atau tanduk daripada harga. Itu yang sering kita lihat. Jadi pada contoh pertama di sini, ini adalah candlestick dengan candle yang memiliki shadow atas dan shadow bawah. Nah, pada bagian shadow atas itu akan menjadi resisten, pada bagian shadow bawah akan menjadi support. Sehingga apabila terjadi kenaikan harga, maka harga akan berupaya untuk mengejar harga resisten. Dalam kasus harga turun, harga akan berusaha untuk mengejar ujung shadow, karena ujung shadow itu pada bagian bawah atau support itu adalah titik pertahanan terakhir dari buyer. Jadi shadow pada bagian bawah ini adalah poin terakhir dari pertahanan dari buyer. Sedangkan pada bagian atas ini adalah poin terakhir dari pertahanan seller. Sehingga pada bagian atas apabila dilewati maka akan terjadi breakout. Ini adalah figur yang kedua. Jadi dalam pengenalan support dan resisten, ujung tertinggi ini adalah resisten. Sekarang harga turun, kemudian terjadi kenaikan, maka titik ini akan menjadi support. Saya pikir teman-teman cukup familiar ya dengan kondisi seperti ini. Ini adalah support dan resisten menurut gelombang ya. Jadi ini menurut gelombang harga. Jadi pada contoh pergerakan harga dalam bentuk candlestick akan seperti ini. Jadi sesudah ada kenaikan harga dari koreksi itu akan membentuk support. Jadi teman-teman juga sering memanfaatkan dengan menarik Fibonacci dari atas ke bawah untuk menentukan level retracement-nya. Biasanya itu akan menjadi tingkat support. Support resisten yang sudah terbentuk, apabila harga bergerak naik melebihi resisten, maka kita tahu itu sudah terjadi pergeseran minat. Dari tadinya jual sekarang menjadi beli, karena yang beli berlebihan, melebihi harga yang turun atau melebihi seller, buyer lebih banyak, maka akan terjadi breakout atau pergeseran minat. Oke, harga yang kembali dari breakout kemudian turun ke tingkat resisten bisa lebih, bisa juga kurang, tetapi kalau penurunan tidak melebihi dari support yang terbentuk dan kembali naik, maka kita biasanya menyebutnya sebagai pullback, harga yang turun kembali. Jadi dia mencari tingkat keseimbangan di mana terjadi breakout. Nah, di sini fungsinya bergeser dari resisten akan menjadi support, gitu ya. Daerah sini akan menjadi support. Sehingga dalam gambaran nyata dari pergerakan harga akan terlihat seperti ini. Harga terjadi breakout di sini. Kemudian dia turun kembali, berarti ini adalah pullback. Oke, figur selanjutnya ini dalam kondisi turun. Harga turun, kemudian dia naik, terjadi koreksi, tetapi harga tidak melebihi dari penurunan dan turun kembali, bahkan melebihi harga naik. Ini terjadi pergeseran minat dari beli sekarang menjadi jual, artinya yang jual lebih banyak daripada yang beli, maka terjadi breakout. Nah, pada umumnya harga akan mencari titik keseimbangan di mana harga itu dia breakout, supaya harga kembali sama, rata di situ. Nah, ini juga kita sebut sebagai pullback, sehingga tingkat support ini akan menjadi resisten pada bagian area ini. Dalam contoh visual dari candlestick akan seperti ini. Harga turun melebihi harga yang naik, akan terjadi breakout. Kemudian dia retest di sini, kemudian dia pullback di sini, dan harga melanjutkan penurunan. Kondisi ini hanya berlaku dalam kondisi tren ya. Dalam kondisi tren kita akan menemukan pola-pola seperti ini. Tapi dalam kondisi sideways atau ranging atau no trend, kita tidak akan menemukan kondisi seperti itu kecuali sudah terjadi breakout, karena pada kondisi sideways dia memiliki tingkat harga
dia memiliki tingkat harga yang equal, yang sama ya. Jadi memiliki tingkat harga yang kurang lebih sama, harga tingginya sama, harga rendahnya juga sama. Oke, ini adalah beberapa parameter yang bisa kita gunakan di dalam menentukan support dan resisten. Berhubung dengan judulnya yaitu support dan resisten, sebenarnya kita belum memasuki pada poin tersebut, tapi ini adalah pengenalan dari parameter yang pada umumnya ya. Nanti kita akan masuk kepada support resisten sebenarnya. Ini adalah beberapa bagian parameter yang bisa kita gunakan dalam menentukan tingkat support dan resisten. Yang pertama yang sangat familiar, pivot point. Oke, pivot point itu harga tengah, pivot itu harga tengah. Kemudian yang kedua adalah level Fibonacci, nanti kita ada sampelnya bisa dilihat. Ketiga moving average, dan yang keempat adalah trend line. Jadi ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama pivot point. Jadi pivot point ini adalah formulanya adalah dari harga tertinggi dan terendah, kemudian ditambah harga penutupan, kemudian dibagi 3, maka akan menghasilkan pivot. Nah, dalam hal ini yang pivot yang saya ceritakan di sini adalah pivot intraday atau pivot harian ya. Jadi level support dan resisten pertama ya. Resisten pertama atau R1 adalah 2 kali pivot. 2 dikali pivot jumlahnya ya, kemudian dikurangi harga low, maka kita akan mendapatkan resisten yang pertama. Sedangkan support pertama atau S1 adalah 2 kali pivot sama dengan bagian mencari resisten, tetapi dalam hal ini dia dikurangi dengan harga tertinggi, maka akan mendapatkan support yang pertama. Nah, tentu saja kita tidak usah repot-repot karena terlalu banyak indikator yang disediakan oleh penyedia jasa layanan indikator yang bisa kita download dengan gratis, itu bisa kita pakai. Dalam contoh ini akan seperti ini. Jadi kita tidak usah repot-repot lagi ya untuk menghitung-hitung. Kalau zaman dulu nggak ada indikator seperti itu, kita harus menghitung tiap hari ya, kita hitung pivotnya berapa. Nah, ini untuk resisten dan supportnya juga perhitungan akan seperti ini. Tetapi dalam penampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah pivot harga. Jadi teman-teman kalau melihat harga yang sekarang, yang seperti ini ya, yang tengah ini adalah pivot. Pivot ini adalah harga dari yang kemarin harga tertinggi, terendah, kemudian penutupan, ditambahkan kemudian dibagi 3, maka akan menghasilkan harga tengah ini, support, pivot. Kemudian yang warna hijau ini adalah resisten pertama, yang biru ini adalah resisten kedua. Hasil dari perhitungan data yang sudah terjadi 1 hari sebelumnya. Pada bagian orange ini adalah support 1 dan yang merah ini adalah support 2. Jadi pada umumnya harga hanya berputar-putar di antara tingkat resisten pertama dan support pertama. Jarang sekali berada pada bagian resisten kedua atau support yang kedua. Tetapi dalam kondisi ekstrim, ini dia bisa melebihi sampai resisten 3 atau support 3. Nanti saya kasih contohnya ya di dalam MetaTrader-nya ya, karena ini hanya sebuah template. Jadi pada umumnya kalau harga bergerak di atas pivot, itu menandakan harga akan naik, dia akan berusaha untuk mendekati tingkat resisten pertama, garis hijau. Sama halnya ketika harga turun di bawah pivot, harga akan berusaha untuk mengejar pada support yang pertama. Nah, indikator ini sangat efektif sekali pada zaman dulu ya. Pada zaman dulu ya, ini sangat efektif sekali karena harga tidak seliar sekarang, harga tidak sevolatile sekarang. Karena zaman dulu harga kalau lagi trending ya dia akan trending. Kalau sideways ya lagi sideways, lagi turun ya turun. Dan kalau sideways tidak, jarang sekali membentuk membentuk range yang lebar ya kalau zaman dulu. Tapi bertambahnya dengan teknologi, bertambahnya investor, bertambahnya nasabah, bertambahnya pedagang, maka pergerakan harga sekarang untuk saat ini lebih cenderung acak gitu ya, lebih acak.
karena informasi yang tersedia begitu banyak, bisa kita lihat, kita bisa browsing setiap saat. Itu yang membuat persepsi kolektif massal menjadi banyak sekali campurannya ya, banyak sekali tercampur. Oke, itu yang bagian pertama dari parameter yang bisa kita gunakan untuk pivot point. Kemudian yang kedua adalah level Fibonacci. Sebagian besar kita menggunakan level Fibonacci untuk menentukan koreksi atau retracement. Ya, jadi kita mengukur dari, kalau kondisi naik kita mengukur dari titik bawah kita tarik sampai titik atas. Kemudian kita akan menunggu daerah retracement, daerah koreksi. Nah, pada level-level koreksi ini bisa menjadi support dalam kasus ini. Nah, tentu ini ada berhubungan dengan titik-titik support maupun titik resisten masa lalu. Pada level ini biasanya akan terjadi perubahan harga. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, pada level di sini daerah 61.8 menjadi support. Tentu ada alasan teknisnya ya, secara grafik. Secara grafik ada alasan teknisnya, nanti bisa saya sampaikan beberapa alasannya. Daerah 38.2 juga menjadi support. Kita lihat di sini harga bolak-balik di sini membentuk shadow bawah, kemudian bagian di sini menjadi resisten. Dan bagian bawah kembali daerah level 50 menjadi support. Nah, jadi level Fibonacci bisa kita gunakan juga sebagai tingkat support dan resisten. Itu adalah parameter yang kedua yang bisa kita gunakan. Selanjutnya adalah parameter yang ketiga, yaitu moving average atau rata-rata pergerakan harga. Saya tidak tahu pasti teman-teman yang menggunakan moving average itu menggunakan periode berapa. Saya tidak tahu pasti ya, karena masing-masing orang menggunakan menggunakan moving average berdasarkan kegemaran mereka. Ada yang menggunakan level 20, ada yang menggunakan 50, ada yang menggunakan 100. Nah, dalam contoh kali ini saya menggunakan moving average rata-rata pergerakan eksponensial periode 120 dan periode 200. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa dua garis yang warna biru ini adalah 120, yang merah adalah 200. Nah, dia akan berfungsi sebagai support yang dinamis. Dia akan berfungsi sebagai support yang dinamis. Dalam contoh ini kebanyakan di daerah support ya. Tapi nanti dalam chart MT4 nanti saya tampilkan fungsinya sebagai resisten bagaimana. Karena ini hanya sebuah template. Jadi kalau moving average lebih berfungsi sebagai support resisten yang dinamis. Oke, selanjutnya adalah trendline. Jadi trendline ini pada umumnya kita gunakan sebagai alat bantu, tetapi dalam pembahasan support dan resisten sebenarnya saya akan menggunakan trendline. Jadi contohnya seperti ini. Apabila kita menghubungkan dua titik harga rendah atau dua titik harga tinggi, maka akan menciptakan suatu batasan harga di masa yang akan datang. Oke, jadi kita tentukan titik terendah pertama dan yang kedua, maka di masa akan datang harga akan kembali pada level harga yang sudah kita kasih garis. Jadi penggunaan trendline ini sangat fleksibel, bisa kita gunakan pada periode apapun, bisa kita ngukur dari dua titik low atau dari dua titik high. Nah, pada umumnya orang kalau untuk tren naik dia menghubungkan dua titik low, dan untuk tren turun dia menghubungkan dua titik high. Tetapi sebenarnya bisa kita fleksibel. Dalam kondisi turun juga kita bisa menggunakan dua titik high atau dua titik low. Jadi tidak ada aturan yang baku karena pasar itu tidak bersifat kaku. Jadi pengadaptasian itu juga harus fleksibel.
Oke, jadi seperti ini dua titik high ini adalah menjadi resisten. Ini juga resisten dan dia akan menjadi support pada bagian bawah. Harga mantul pada garis tersebut, maka ini menjadi internal trend line. Pada bagian atas yang seperti saya bilang, dalam kondisi naik tidak semata-mata kita menghubungkan dua titik low, tetapi kita juga bisa menghubungkan dua titik high untuk mendapatkan lorong harga atau channelnya, ya. Oke, teman-teman semua, itu adalah 4 parameter yang bisa kita gunakan dalam menentukan level support resisten. Jadi sekarang kita akan memasuki materi yang sebenarnya. Jadi dari 4 parameter yang saya sebutkan itu semuanya bisa digunakan ya untuk menentukan titik support dan resisten. Jadi sukanya yang mana ya? Tetapi pada materi ini saya akan menyampaikan tentang support resisten yang sebenarnya. Baik, kita ke MetaTrader ya. Kita ke MetaTrader. Bagi teman-teman yang perlu analisa acuan untuk membaca berita, jangan lupa untuk melihat linknya di analisis.trade hf.com ya. Di sini bisa melihat berita-berita fundamental baik yang berbahasa Indonesia maupun yang bahasa Inggris. Oke, teman-teman semua, kita ke MetaTrader ya. Oke, ini adalah pasangan mata uang Euro USD ya, Euro USD. Nah, kalau kita perhatikan ya, harga itu lebih banyak bergerak secara mendatar atau secara miring. Dari contoh di sini, dari pergerakan harga Euro USD daily, menurut teman-teman tampilan grafik ini lebih banyak yang miring atau lebih banyak yang datar? Kalau saya lihat lebih banyak yang miring ya, menyamping ya, harga itu menyamping. Nah, satu kendala yang sering kita hadapi dalam penggunaan trendline, ini kita berbicara tentang trendline ya, yaitu tentang support dan resisten yang sebenarnya. Pada umumnya kita menggunakan trendline, oh ini titik tertinggi, oke, ini tingkat tertinggi, jadi kita mengatakan bahwa ini adalah resisten. Ini adalah resisten, oke. Dan ternyata ini memang resisten. Ada sini high 1, ini high juga, maka ini akan menjadi zona resisten. Ini secara horizontal. Oke. Pada bagian bawah, kalau kita membuat horizontal seperti ini akan menjadi zona support secara horizontal. Jadi ini adalah tingkat support. Oke, ini adalah tingkat support, ini adalah resisten. Tetapi ternyata bahwa support yang di sini nggak disentuh-sentuh lagi gitu ya. Support yang di sini tidak disentuh-sentuh lagi. Pada bagian atas juga kita dapatkan tingkat support di sini. Ini juga adalah support. Kemudian harga juga tidak sampai kepada support. Kemudian pada bagian atas bentuk support yang baru di sini.
Jadi dalam hal ini, dalam contoh kasus ini, harga ternyata lebih banyak sering bergerak secara miring gitu ya. Nah, hal ini tentu kalau kita memahaminya secara nalar bahwa penjual yang berusaha untuk menjual itu tidak sampai pada harga terendah. Sudah dekat harga rendah, tidak sampai, dia sudah melikuidasi posisinya. Atau sudah mendekati harga rendah, buyer sudah masuk. Kemudian yang ketiga kali dia coba lagi seller untuk turun, tetapi juga tidak sampai di bawah. Buyer sudah masuk atau seller ini sudah melikuidasi posisinya lagi. Jadi kalau kita lihat harga itu cenderung lebih sering miring daripada mendatar. Oke, harga lebih sering bergerak secara diagonal daripada secara mendatar. Sehingga pada sentuhan yang kedua, kita bisa menarik trend line. Hubungkan titik terendah dengan titik yang kedua, maka kita akan mendapatkan titik pantulan yang ketiga. Oke, jadi pada titik pantulan ketiga, kita harus melihat pada pantulan ketiga ada momentum enggak? Ada pola pembalikan enggak? Jadi teman-teman yang sudah mengikuti webinar 1, 2, dan 3 tentu sudah sedikit banyak memahami pola-pola pembalikan yang saya jelaskan secara gamblang di situ. Nah, pada sentuhan ketiga dari trendline ini ternyata harga membentuk pola. Ya. Kecil-kecil membesar, koreksi, kemudian muncul momentum candle kecil, candle besar. Dan di sini terjadi breakout. Nah, padahal di sini kita juga bisa membuat trendline seperti ini secara halus. Dan di sini juga harga bergerak lebih cenderung menurun dari titik tertinggi yang kecil ini kita hubungkan, dan di sini terjadi breakout. Pada bagian ini terjadi breakout. Jadi kalau kita perhatikan harga kok lebih sering ya bergerak miring daripada datar. Nah, dari satu garis yang kita hubungkan ini masih akan berfungsi ya, masih akan berfungsi pada masa yang akan datang. Kalau kita biarkan panjang begini, nanti dia akan memiliki fungsi di masa yang akan datang, yaitu masih memiliki fungsi sebagai tingkat support dan resisten. Sampai kapanpun ya, sampai kapanpun dia akan tetap berfungsi seperti itu. Nah, bukan berarti bahwa kita tidak menggunakan tingkat support resisten secara horizontal gitu ya. Tetapi secara horizontal itu lebih kurang jumlahnya dibandingkan dengan kebiasaan harga bergerak secara miring. Jadi boleh menggunakan secara mendatar, tetapi kita juga harus aplikasi. Karena dengan munculnya lower low, higher low, ini akan membentuk bias. Ini akan membentuk bias. Nah, bias ini akan menghasilkan struktur. Bias itu akan menghasilkan struktur. Ini bias low pertama, low kedua kita hubungkan, maka kita mendapatkan bias. Bias di sini adalah kecenderungan dari lower low ke higher low. Bentuk lagi higher low. Oke. Garis horizontal yang sering kita gunakan sebagai support dan resisten, salah satu yang sering kita temukan kelemahannya adalah terjadinya false breakout atau breakout palsu. Breakout palsu ya, contohnya di sini. Nah, di sini terjadi breakout palsu atau false breakout. Harga seolah-olah sudah menjebol ke atas. Jadi ini false ya. Jadi ini false breakout. Oke. Nah, di sini baru terjadi breakout yang sesungguhnya. Nah, sesudah terjadi breakout, teman-teman misalnya yang menggunakan teknik breakout itu ada yang langsung naik,
ada juga yang kembali, tetapi pada umumnya harga akan kembali ke titik di mana dia breakout. Fungsinya adalah untuk mencari titik keseimbangan. Karena buyer yang membawa harga melebihi harga tertinggi atau yang membuat pergeseran minat pada kenaikan tersebut, dia akan timbul suatu keraguan. Yaitu harga sudah cukup tinggi di sini, maka dia melikuidasi posisinya untuk kembali ke titik konstan, titik balance-nya di sini. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, di sini kita lihat di sini, ini adalah titik tertinggi. Oke, ini adalah resisten. Kemudian harga turun lagi, resisten lagi. Kemudian harga turun lagi, resisten lagi. Jadi dari resisten yang rendah ini membentuk bias. Ini biasnya menurun. Ini biasnya menurun, menghasilkan lower high. Ini higher high. Ini adalah higher high. Ini adalah lower high. Ini adalah lower high. Di sini masih lower high. Pada bagian bawah kita lihat di sini lower low. Di sini sudah mulai bentuk lower low. Jadi biasnya lebih cenderung untuk menurun daripada naik. Nah, kalau kita perhatikan bahwa secara mendatar yang kita buat selama ini, kadang-kadang harga sampai dia breakout juga memberikan signal palsu. Tetapi ternyata di sini yang lebih penting daripada level support resisten yaitu mengenai minat. Pertumbuhan minat di sini adalah pertumbuhan minat untuk menjual, maka dia akan menciptakan bias atau dari harga tinggi yang cenderung untuk lebih merendah, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Ini menggambarkan bahwa minat ini lebih cenderung untuk turun daripada naik pada bagian atas. Pada bagian bawah kita juga bisa menghubungkan titik rendah ke rendah. Kalau kita membuat harga horizontal seperti ini, itu juga bisa ya. Tetapi yang paling utama di sini yang harus kita perhatikan adalah tentang biasnya, yaitu harga resisten yang cenderung menurun. Harga resisten yang cenderung menurun itu menggambarkan bias, dan bias itu akan menghasilkan struktur. Ini adalah struktur turun. Kita lihat strukturnya ya, yaitu harga tingginya makin rendah, makin rendah, makin rendah, makin rendah, makin rendah. Oke, makin rendah dan makin rendah. Contoh yang lain, ini adalah harian ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau secara mendatar ini adalah resisten pertama. Resisten pertama di sini ya. Dan di sini terjadi break high, tetapi bukan breakout ya. Jadi bedakan break high sama breakout. Kalau breakout berarti total dari body candle itu berada di atas resisten. Itu breakout sempurna. Tapi kalau dia cuma melewati harga tertinggi dan akhirnya ditutup kembali, ini akan menjadi false breakout dan dia hanya break high saja, tapi harganya turun kembali. Dan di sini kita lihat ini adalah support. Oke, dan di sini terjadi breakout sempurna. Ini terjadi breakout sempurna, tetapi harga tidak melanjutkan penurunan. Maka ini bisa kita sebut sebagai false breakout karena kita menggunakan support secara mendatar. Oke, secara mendatar. Padahal pada bagian bawah juga terdapat support di sini. Kita lihat ini, setiap ujung shadow ingat adalah support. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah mengenai bias atau resisten yang cenderung menurun seperti ini. Kita hubungan dua titik low, titik high, dua titik high seperti ini. Jadi yang kita lihat kecenderungannya adalah harga yang membentuk tertinggi
minat belinya kok nggak sampai di atas ya, minat belinya kok nggak sampai di atas, sehingga menghasilkan titik tinggi yang mulai miring ke bawah. Ini adalah bias, kecenderungan, sehingga melahirkan struktur. Nah, di sini kita lihat terjadi breakout secara horizontal. Ini adalah breakout secara horizontal. Tapi sesungguhnya di sini kalau kita tarik miring menghubungkan dua titik low, di sini sudah terjadi breakout. Nah, teman-teman yang ada mengetahui tentang sistem transaksi menggunakan garis trendline 02 dan 04, mungkin bisa lihat di di channel YouTube saya. Di situ ada menggunakan sistem 02 dan 04. Maksudnya begini, saya hanya jelaskan sekilas. Dari penempatan trendline secara miring menghubungkan dua titik low, apabila terjadi breakout pada garis yang pertama, itu pada umumnya belum terjadi breakout yang sempurna. Tetapi apabila kita membuat sebuah garis kembali menghubungkan titik low dengan titik low yang baru dan terjadi breakout, pada umumnya itu valid. Jadi ini adalah garis pertama. Jadi di sini saya anggap ini adalah titik nol. Ini adalah titik nol. Kemudian di sini adalah titik satunya di sini. Titik duanya di sini. Titik duanya di sini. Jadi garis biru ini akan menjadi garis 02. Kalau dia terjadi breakout, jangan entry dulu, gitu ya, karena ada pembentukan low yang baru. Nah, di sini ini menjadi titik ketiga. Ini adalah titik yang ketiga. Dan low ini akan jadi titik yang keempat. Jadi garis 04 yang dia breakout itu pada umumnya valid. Oke, 0 ke 4 dan dia breakout biasanya valid. Nah, jadi kalau menggunakan trendline ini secara miring, karena memang rata-rata harga cenderung bergerak miring diagonal daripada secara rata, kita sudah bisa masuk lebih cepat daripada harus mengandalkan resisten support secara mendatar. Tapi dua-duanya bisa digunakan ya. Cuma dalam hal ini kita akan melihat bahwa trendline, garis trendline bisa menjadi garis support resisten yang sebenarnya, karena harga lebih cenderung bergerak miring daripada mendatar. Oke, jadi kita bisa melihat di sini. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5 jebol. Oke. Cuma di dalam kasus ini adalah pada fase distribusi. Oke, ini adalah fase distribusi. Nah, tentunya nanti ada seri tentang fase distribusi, akumulasi dan sebagainya nanti ya pada webinar mendatang. Nah, contohnya di sini kita hubungkan dua titik high atau bahkan lebih ya. Jadi trendline yang kita gunakan ini akan menjadi tingkat support resisten yang akan terus berfungsi sampai kapanpun. Oke. Jadi secara miring kita mendapatkan beberapa porsi bahwa resisten ini secara miring itu lebih sering tersentuh daripada secara mendatar. Dalam kondisi bias, resisten ini cenderung tidak akan disentuh. Karena minatnya yang bertumbuh lebih banyak yang jual daripada yang beli. Dan harganya nggak sampai. Kecuali dia dalam konteks harga terjadi sideways. Jadi yang secara diagonal seperti ini. Konteksnya harga sedang sideways.
maka dia akan bertemu dengan resisten secara horizontal. Tetapi dalam konteks tren atau dalam lorong channel turun, dia jarang ada yang datar. Jarang ada yang datar ya. Kita lihat di sini juga sama, lebih cenderung miring ke bawah. Jadi setiap resisten yang dia tinggalkan, level harga ini akan berfungsi juga, tetapi bukan pada waktu yang dekat, bisa terjadi pada waktu yang cukup lama seperti ini. Baru dia berfungsi di sini resistennya. Di sini baru berfungsi resistennya. Titik high, 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 breakout, ketemu lagi di sini. Tetapi kalau kita gunakan trend line menghubungkan dua titik seperti ini yang saya sebutkan tadi, ini jauh lebih sering terjadi. Ini garis 02 dan 04. Breakout 04-nya di sini. Ini fix sudah valid di sini untuk melanjutkan penjualan ke bawah. Breakout pertama menggunakan hubungan titik 1 dan 2 dan dia breakout, biasanya harga akan kembali mencari titik keseimbangan. Di sini kita lihat di sini titik keseimbangan, candle kecil sekali, ini titik keseimbangan dan harga kembali turun. Breakout sini, berarti sini sudah valid. Apakah ini bisa digunakan dalam rangka waktu yang kecil? Bisa ya. Untuk intraday juga bisa, untuk 1 jam itu juga bisa. Kita bisa menghubungkan dengan jarak yang dekat seperti ini, dua titik low seperti ini. Dua titik low di sini breakout, dia breakout ya, breakout secara diagonal. Kemudian harga retest, sehingga kita bisa membuat titik 04-nya di sini. Ini akan menjadi valid kalau garis luarnya ini terjadi breakout. Jadi dia lewat. Nah, biasanya ini valid sekali. Biasanya habis itu harga akan meluncur ke bawah. Oke. Contoh yang lain misalnya untuk yang diagonal ya. Pada bagian ini kan titik high ke titik high. Berarti ini satu kali sentuh saja langsung jebol. Enggak juga ya, karena pada bagian di sini masih terdapat level high di sini. Jadi ada dua titik high di sini agak rendah. Kemudian kita perhatikan bentuk strukturnya di sini. Kita hubungkan titik low dengan titik low dengan titik low. Di sini biasnya juga bias naik temporer ya. Jadi kita belum tahu ini terjadi pergeseran minatnya di mana. Tapi secara miring kita akan lebih cepat ambil tindakan. Kalau kita berdasarkan secara horizontal seperti ini, mungkin kita akan melakukan pengambilan posisi pada waktu di sini. Oh, di breakout sempurna kita masuk posisi, ambil posisi di sini. Tetapi kalau kita menggunakan trend line secara miring, menghubungkan titik high dengan high dan terjadi secara diagonal seperti ini, maka kita akan mengambil posisi lebih cepat pada bagian bawah di sini. Jadi bayangkan berapa tips yang kita hemat di sini. Oke. Nah, itu yang pada umumnya. Tetapi teman-teman juga dalam kondisi naik ya. Kondisi naik kan kita hubungkan titik low dengan titik low, tetapi kita juga bisa menghubungkan titik high dengan titik high seperti ini. Oke, untuk mengambil jarak kisarannya ya. Kira-kira dia mantulnya di mana. Jadi sifatnya kalau kita kondisi tren naik kita mengambil pada bagian atas, jadi tren lain itu kita seperti trompet membuka ya, jadi mulutnya seperti membuka pada bagian atas. Dalam kondisi tren kita juga bisa menggunakan titik low-nya seperti ini. Oke, jadi sentuhan ketiga atau keempat dia mantul lagi. Kalau kita mengambil secara garis luar, jadi ambil luarnya ya, kondisi tren turun kita ambil luarnya untuk menentukan
Oke, di sini lebih cepat kita ambil posisi. Oke, lebih cepat ambil posisi. Nah, saya lebih sering menggunakan trendline secara diagonal daripada secara datar, karena kalau saya lihat harga ini kan cenderungnya lebih bergerak datar daripada bergerak miring daripada datar, karena minat itu nggak bisa kita bakukan. Resistennya tepat di sini. Hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, harga sedang ranging, baru terjadi harga high dan low yang kurang lebih sama, equal ya. Ini yang terjadi sama. Jadi satu titik high atau satu titik low yang kita hubungkan itu akan berfungsi terus-menerus ya. Misalnya kalau kita ambil dari frame besar, ya, kita hubungkan titik ini dengan titik ini misalnya kan. Jadi dia masih berfungsi pada yang akan datang fungsinya ya, sebagai resisten, sebagai support itu masih berfungsi. Padahal itu sudah terjadi waktu yang cukup lama, masih berfungsi. Ini saya menggambarkan titik support resisten secara diagonal, atau teman-teman menghubungkan titik high dengan titik high ini, dia akan menjadi resisten pada masa yang akan datang. Jadi masih sangat berfungsi. Jadi pengaplikasikan kita bisa menggunakan horizontal, juga bisa menggunakan diagonal. Jadi kalau horizontal itu lebih bersifat ranging ya. Tapi kalau yang diagonal itu lebih kita aplikasikan di dalam yang trending, yang sedang trending ya, harga yang sedang trending. Jadi high kita hubungkan ya, pada masa yang akan datang dia menjadi internal trendline, di sini menjadi support, di sini menjadi resisten sekarang. Oke. Buat teman-teman yang ingin bertanya, saya bukakan ruang dialog, boleh bertanya ya. Nanti mic-nya dihidupkan, nggak apa-apa, dihidupkan ya. Bisa tanya, kita interaktif, jadi tidak satu arah saja. Jadi saya persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya berikan waktu ya, karena kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Boleh, silakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan, kalau nggak mau bertanya secara audio, boleh juga menggunakan chatnya ya, bisa dia chat. Nah, salah satu menjadi alasan kenapa support dan resisten itu penting, karena itu memberikan gambaran bagi kita bahwa itu harga sudah cukup tinggi. Bagaimanapun orang akan berkaca pada harga tertinggi. Nggak usah jauh-jauh lah tentang mata uang. Soal daging saja. Kalau misalnya lebaran tahun lalu harga daging sapi seperti ini mungkin katakanlah ya 100.000 ya, tapi untuk saat ini mungkin di atas 150.000. Nah, orang kan cenderung akan membandingkan dengan harga tertinggi yang pernah ada. Jadi itulah fungsi dari support dan resisten. Tetapi perlu diketahui bahwa harga yang berhenti, teman-teman sekalian, harga yang berhenti pada poin di sini ataupun harga yang berhenti pada poin di sini bukan karena faktor kebetulan. Dia membentuk high di sini, ataupun membentuk high di sini, ataupun dia membentuk low di sini. Saya ini kasih datar ya untuk jelaskan yang saya jelaskan. Ataupun berhenti di sini, itu bukan karena faktor kebetulan. Seperti yang saya bilang bahwa harga pasar itu kan bergerak dinamis, sangat dinamis sekali. Jadi harga berhenti itu juga bukan karena faktor kebetulan gitu ya. Bukan faktor kebetulan,
tiba-tiba mendadak berhenti dan harga berbalik arah. Oke. Nah, saya kasih gambaran seperti ini ya, harga mulai naik. Kemudian dia stop di sini. Kemudian harga berhenti. Katakanlah konsolidasi lah di sini ya. Jadi titik dia berhenti di sini bukan tanpa alasan. Tetap ada perbandingan teknis ke masa lalu. Di masa lalu ada apa di sini? Pernah harga tertinggi kan? Pernah ada resisten masa lalu di sini. Plus minusnya. Atau kita beranjak lebih jauh, teman-teman melihat di sini ada deretan shadow panjang pada masa lalu. Dan kenapa dia terdapat banyak shadow di sini? Berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari harga tidak melanjutkan kenaikan. Ada apa di sini? Nah, ini menjadi sebab bagi akibatnya yang di sini. Ini menjadi sebab bagi akibatnya yang di sini. Jadi, harga selalu memiliki sebab dan akibat. Dan harga yang berhenti pada puncak di sini juga bukan karena kebetulan. Kita bisa bilang saja bahwa ini volume transaksinya sudah cukup, maka terjadi penurunan. Tapi sesungguhnya dia memiliki alasan teknis pada masa lalu. Contohnya di sini, pada masa lalu terdapat harga tinggi sebelumnya, ya kan? Di sini, dia selalu memiliki alasan masa lalu, sehingga itu bisa kita jadikan acuan. Contohnya sekarang, harga ini kalau turun mau kemana? Kita tinggal mencari sebabnya. Contohnya harga berhenti di sini karena disebabkan oleh harga rendah masa lalu, misalnya di sini. Sekarang dia menjadi resisten. Dulu dia menjadi support. Contoh ya, ini contoh kasus. Jadi, seandainya terjadi breakout secara horizontal pun, nanti teman-teman sudah tahu ini harganya mau kemana sih? Nah, kira-kira mau kemana sih? Kira-kira kan sudah tahu ya, karena ada sebab masa lalu. Pernah harga tertinggi di sini. Pernah ada tingkat resisten di sini. Jadi kalau kita hubungkan secara diagonal pun, ini masih memiliki fungsi. Titik high ini kita hubungkan ya. Nah di sini ini kan terjadi breakout. Tapi ini pada garis yang pertama. Tetapi pada garis yang kedua nanti, karena di sini ada 2 garis, maka bisa dipastikan harga akan menuju ke utara. Kalau dia sudah breakout trendline yang kedua di sini. Secara garis miring, maka arahnya bisa sampai di sini. Pada bagian bawah kita hubungkan titik rendah ke rendah. Ini pada sentuhan yang ketiga dan yang keempat. Ya di sini tidak semata-mata bahwa garis horizontal itu tidak berfungsi, tetap berfungsi, tetapi garis miring sebagai tingkat acuan support dan resisten ini memiliki kandungan arti yang lebih dalam, yaitu tentang bias, tentang minat yang bertumbuh atau minat yang berkurang. Jadi buat saya pribadi, ya tingkat support resisten yang paling dinamis adalah menggunakan trendline, karena harga cenderung bergerak menyamping daripada mendatar. Contoh yang lain teman-teman sekalian, bagi yang trading misalnya menggunakan time frame yang lebih kecil, itu juga juga bisa kita fungsikan trendline ini, bukan berarti tidak bisa, tetap bisa kita gunakan. Hubungkan terjadi breakout misalnya. Oke, ini breakout secara garis miring karena sudah 3 kali sentuhan, di sini pecah di sini. Nah, pada bagian ini di sini kita lihat terjadi breakout kembali, baik secara diagonal maupun secara datar. Kalau yang namanya scalping, ya bisa aja kita masuk posisi pada area sini, atau kita menggunakan titik high dengan titik high seperti ini. High, muncul ada pola di sini, pola turun. Ya kita aja bisa mengambil posisi lebih awal untuk turun. Oke, dan ini berfungsi ya, bukan tidak berfungsi ya.
Jadi untuk mengetahui kalau kondisi naik kita hubungkan titik high-nya, dia akan menjadi resisten. Kira-kira daerah mana sih dia akan turun? Oke, pada bagian sini misalnya. Pada bagian sini, pada bagian bawah. Pada bagian bawah ya. Kita lihat di sini pada sentuhan ketiga dia terjadi breakout. Tapi kalau misalnya breakout seperti ini, teman-teman sekalian, ini oke-oke saja kalau kita ambil ya. Karena ini sifatnya kan scalping, karena kita menggunakan 15 menit. Oke, dalam 15 menit. Tetapi di dalam penggunaannya, menurut saya walaupun kita menggunakan 15 menit ataupun 1 menit sekalipun, ini tentu harus kembali kepada kepentingan masing-masing ya. Jadi kita melihat titik high dan titik low, walaupun ini 15 menit ya, tapi intinya kita membaca candle. Membaca candle yang kita sesuaikan dengan kepentingan transaksi kita. Itu yang utama. Nah, tingkat support resisten, walaupun saya tadi sebutkan cuma ada 4 ya, ada 4 parameter, tetapi sebenarnya lebih dari 4 yang bisa kita gunakan. Oke, lebih dari 4 yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini, harga yang berhenti di sini. Sebagian orang akan buru-buru ambil posisi jual. Ini candle besar nih. Oh, ini candle bank nih. Ini pemain besar masuk nih. Saya mau ikut gitu ya. Saya mau ngikut. Tentu harga berhenti di sini bukan tanpa sebab. Kalau kita lihat di sini, ini ada tingkat supportnya masa lalu. Kenapa harga sebesar ini tidak melanjutkan perjalanan misalnya ya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, biasanya kalau candle yang terlalu besar, ini poinnya cukup besar ya. Dia itu tidak, ini 49 pips, dia tidak mendadak langsung melanjutkan perjalanan. Pada umumnya harga akan kembali ke titik di mana dia lewat. Contohnya di sini. Kalau saya buat trendline singkat di sini ya, dia itu akan mencari titik pantulannya. Titik pantulannya ya untuk kembali turun. Jadi dia tidak langsung segera turun. Biasanya ada daerah pullback atau retest, baru dia melanjutkan penurunan. Dan bahkan yang sekarang terjadi harga berhenti di sini juga karena ada sebab. Di sini ada titik resisten, ada 2 shadow di sini. 1, 2, ini adalah resisten. Kalau kita tarik panjang akan ketemu lagi sebab yang lain ya. Dan kumpulan-kumpulan candle kecil ini akan menjadi tingkat support resisten bagi pergerakan harga yang akan datang. Sama halnya di sini, ada tingkat support, kemudian ada susunan candle kecil, ini akan menjadi support yang kuat daerah sini. Ini akan menjadi resisten yang kuat di sini, sehingga kita bisa lebarkan seperti ini di dalam pemappingan ruang harga. Oke teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya? Saya kasih waktu nih, ini tinggal 2 menit lagi. Apakah yang saya sampaikan cukup jelas? Kalau kurang jelas, boleh tanya. Gitu ya. Kalau kurang jelas, boleh bertanya. Jadi kalau kita buat trendline secara ini kayak laser ya, maksudnya ini banyak garisnya, nggak apa-apa ya, karena harga ini semuanya ini memiliki hubungan, memiliki sentuhan, ini hubungan kosmis lah saya bilang. Jadi semuanya ini punya tingkat hubungannya, mau ditarik bagaimanapun. Nah, saya memiliki sebuah sampel ya, dan ini tidak lazim ya, ini sangat tidak lazim, tetapi saya pikir itu
juga bermanfaat ya. Misalnya saya menghubungkan dua titik harga pembukaan awal ya. Saya kasih contoh misalnya ini daily dari Euro USD. Nah, di sini ada pembukaan awal bulan. Saya gambar ya. Ini ada pembukaan awal bulan. Ini ada pembukaan awal bulan. Di setiap awal bulan ini ada pembukaan. Nah, apabila saya menghubungkan garis titik buka dengan titik buka yang lain, dia akan berfungsi sama seperti support and resistance. Saya hubungkan titik buka dari Oktober 2019, saya menghubungkan dengan pembukaan bulan November, dia akan menjadi support. Coba perhatikan. Oke, menjadi support dan menjadi resisten. Oh, teman-teman sekalian, ini tidak ada di buku ya, dan ini tidak ada yang menggunakan. Saya cuma memberikan satu informasi bahwa menghubungkan dua titik harga pembukaan awal itu akan menjadi tingkat support resisten yang berguna juga untuk masa yang akan datang. Ini saya ambil secara bulanan, tetapi di dalam mingguan juga akan berfungsi sama ya. Misalnya ini kan bulanan nih, saya hubungkan ke titik bulanan. Ini bulan ini dihubungkan dengan titik bulan ini. Di sini dia akan menjadi support, gitu ya. Atau saya hubungkan titik open ini dengan titik open ini, 1, 2. Di sini dia akan berfungsi sebagai resisten. Ini dalam kasus pembukaan bulanan. Tetapi pembukaan mingguan, contoh di sini saya gunakan 4 jam ya. Saya menghubungkan harga pembukaan setiap awal. Ini adalah awal Senin. Ini adalah awal Senin. Di 4 jam saya hubungkan di sini, dia akan berfungsi sebagai support resisten nanti. Oke. Di sini berfungsi sebagai resisten. Di sini berfungsi sebagai resisten. Dengan menghubungkan dua titik pembukaan. Atau saya hubungkan dua titik ini. Dua titik ini ya. Dia akan berfungsi sebagai support. Oke, kalau dia lewat berarti lewat ya. Nggak usah jauh-jauh, contohnya yang di sini ya. Saya hubungkan dua titik pembukaan di sini, high opennya di sini, ini open, dia akan berfungsi sebagai support. Atau yang di sini, low open ke open yang ini, open yang di sini dengan open yang sini, dia akan berfungsi sebagai support. Kalau dia break dari garis yang saya buat, biasanya harga akan turun. Atau kita hubungkan titik open yang ini dengan titik open yang ini. Open di sini dia akan berfungsi sebagai support. Kalau dia break berarti break. Oke. Untuk harian juga bisa. Ya. Saya hubungkan titik open ini dengan open ini. Oke, opennya kalau dia break garis ini biasanya harga akan melanjutkan perjalanan. Samanya kalau dia breakout ke atas. Open ini ketemu open ini. Open ini ketemu open ini. Kalau dia breakout berarti melanjutkan perjalanan. Tapi menghubungkan titik open dengan titik open ini tidak terlalu terjal ya. Kalau terlalu terjal biasanya dia tidak berfungsi. Saya bilang terjal begini, ini nggak berfungsi maksimal, walaupun dia berguna ya, tetapi kurang maksimal. Jadi garisnya itu harus agak miring ya, seperti ini ya, agak miring, jangan terjal atau curam. Ya boleh di garis-garis di rumah. Oke, saya pikir sampai di sini karena sudah total 1 jam lewat 5 menit. Terima kasih untuk atensinya pada malam ini. Buat teman-teman sekalian, saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan itu dapat berguna. Untuk webinar yang akan datang pada minggu depan hari Senin itu tidak ada. Itu mesti 2 minggu
dari sekarang ya. Jadi tanggal awal bulan itu tidak ada. Minggu kedua bulan Juni baru dilakukan. Cuma saya belum tahu bahwa webinar itu sudah di ACC atau belum, karena saya sudah sampaikan materi. Kalau disetujui berarti pada 2 minggu ke depan kita akan bertemu dan kita akan membahas tema tentang metode transaksi yang digunakan oleh penemu candlestick Munehisa Homa. Oke teman-teman sekalian, terima kasih untuk yang sudah bergabung pada hari ini dan sampai jumpa pada webinar yang akan datang. Buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri, saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, see you next webinar.